Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta channel Ruang Dokter yang mudah-mudahan pagi hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya yang halal yang berkah, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pecinta Ruang Dokter yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, hadis-hadis pilihan, hadis-hadis Nabi pilihan yang di dalamnya memuat tentang hikmah-hikmah, kebijakan-kebijakan yang bersumber dari hadis Nabi. Pada hari ini saya akan melanjutkan dengan pembacaan sebuah hadis. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, hadis ini diawali dari kata ittaqu. Bisa maknanya bertakwalah kepada Allah, atau dikembalikan kepada dasar maknanya, yaitu makna takut. Takutlah kalian firasatal mukmin, pada firasatnya orang-orang mukmin. Firasatnya orang mukmin. Kenapa kita harus takut dengan firasatnya, dengan hasil pemikirannya orang mukmin, dengan prediksinya orang mukmin? Fa innahu yanzuru binurillah, karena orang mukmin itu ketika dia berfirasat, ketika dia berargumentasi, ketika dia mengungkapkan pikirannya, prediksinya itu berdasarkan fa innahu yanzuru binurillah, karena dia melihat, karena dia menalar, ya, berlogika, berargumentasi dengan cahaya Allah. Tentu orang mukmin yang mana yang bisa seperti ini? Orang mukmin yang seperti ini tidak sembarangan, ya. Orang-orang tertentu yang keimanannya sudah keimanannya sudah sangat tebal, keimanannya sudah sangat tidak diragukan lagi, begitu ya. Yang tingkatannya orang mukmin ini, orang tingkatannya mungkin sudah ma'rifat kepada Allah, sehingga barangkali orang-orang ini, ya, dibukakan pintu, dibukakan hijab, dibukakan penghalang antara dunia kita dengan dunia lain, atau external world, atau dunia-dunia yang Allah tidak diberikan kepada orang lain, cahaya-cahaya yang Allah tidak berikan kepada yang lain, hanya kepada orang-orang mukmin itu. Yang orang-orang mukmin yang tingkatannya adalah sudah para wali, para nabi dan seterusnya, sehingga mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan datang, atau mengetahui hal-hal yang dalam tanda kutip, ya, manusia lain belum tahu, tapi orang ini sudah tahu. Karena apa? Karena dia sudah diberikan cahaya pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang mukmin, ya, orang-orang tertentu yang kita anggap, ya, sebagai orang soleh, ya, hati-hati, jangan mengolok-olok, jangan membenci, jangan menista, jangan memfitnah dan seterusnya, karena boleh jadi mereka diberi cahaya Allah untuk bisa mengetahui itu hal-hal yang manusia umumnya tidak tahu. Ya, banyak cerita-cerita orang itu, ya, di luar kita, seperti orang-orang hebat, para wali itu barangkali, ya, mereka banyak memiliki cerita-cerita mistis, cerita-cerita lainnya yang di luar itu. Mereka diberi pemahaman, diberi pengetahuan, diberi penglihatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, begitu. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, karena dia melihatnya dengan cahaya Allah. Luar biasa. Kalau Allah membukakan pintu kesamaran, pintu-pintu dalam tanda kutip orang-orang lain yang tidak pernah masuk ke pintu itu,
maka dia akan melihat dengan bebas. Nah, untuk menjadi orang-orang yang mampu melihat dengan cahaya Allah itu harus ada proses ya. Itu harus ada riyadhah, pembersihan diri kita. Bukan hanya sekedar orang mukmin ya, apalagi muslim dalam KTP-nya, tetapi keimanannya juga seperti imannya Abu Bakar ya. Imannya Abu Bakar itu tidak diragukan lagi gitu. Kata Abu Bakar ketika setelah Isra Mi'raj, Abu Bakar kemudian mendapatkan informasi langsung dari Rasulullah bahwa Rasulullah habis Isra dan Mi'raj begitu dalam waktu yang sangat singkat. Namun apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar ya, jangankan ngomong begitu wahai Rasulullah, ya engkau habis dari Sidratul Muntaha, dari langit ketujuh ya, kalaupun ada sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah tidak masuk akal saja, seperti ada gajah yang masuk ke dalam lubang jarum, Abu Bakar akan percaya. Makanya Abu Bakar kemudian saking keimanannya, saking tebal sekali ya gitu, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, Abu Bakar kemudian mendapat gelar namanya As-Siddiq, orang yang mendapatkan kredibilitas tinggi begitu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan, untuk memperoleh diri kita ilmu yang mampu melihat dengan cahaya Allah, maka tidak ada lain membersihkan diri kita, membersihkan keimanan kita, agar kita mampu melihat dengan cahaya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.